Karena kita waktu itu masih jiwa-jiwa muda kan ya, 2000 membara nggak? Membara dong. 2014 tuh kita umur berapa sih? Hai guys, welcome back to our channel. Jadi hari ini aku sama papa kita mau ngejawab banyak pertanyaan dari teman-teman, kerabat, tetangga mungkin yang suka nanya kenapa rumahnya dijual kayak gitu. Jadi di sini kita mau nyeritain asal muasal rumah ini, terus reason alasan kenapa kita jual rumah ini. Jadi waktu itu rumah ini tuh kita beli tuh pertama kali tahun 2014 ya Pak ya? 2014 itu pembangunan gak sih kan? Jadi 2014 akhir. Waktu itu jadi papa dipindah tugaskan ke Denpasar, terus kita memutuskan untuk membeli tanah plus rumah di kawasan ini yang waktu itu tuh tipenya tipe 55. Jadi perumahan tipe 55 gitu guys. Harganya 950 juta ya Pak ya? Ya. 950 juta waktu itu. Tanah 100 are. 100 meter persegi dong. Satu are. Satu are. Dan waktu itu tuh kita cicil, jadi di situ ada peran serta pihak ketiga, di mana itu adalah bank Indobank ya, Bank Perkreditan Rakyat ya. Jadi waktu itu kita memutuskan, karena kita waktu itu masih jiwa-jiwa muda kan ya, 2000 membara nggak? Membara dong. 2014 tuh kita umur berapa sih? It's like tahun. 26 nggak sih? Ya kan? Jadi masih jiwa kami tuh masih yang bener-bener ya jiwa namanya anak muda ya, masih menggebu. Enggak dong. 2014 tuh 2027 ya? 2014 itu 25. Gimana sih? Aduh. Jadi umur berapa sih? 25. Iya nggak sih? Iya emang dong. Ya? 2014 itu umur 25? Iya. Oh. Ya guys, apalagi umur 25 ya. Jadi waktu itu kita masih yang menggebu-gebu banget. Kita nikah 17. Nggak lucu deh. Iya, 20. Kita masa sih 25 Pak? Hitunglah 14 tambah 5 kan 9. Ya, pokoknya kita 2014 itu kita memutuskan dengan keputusan yang boleh diambil salah, tapi kita nggak boleh nyalain keadaan, nggak boleh nyalain keputusan kita waktu itu, karena keputusan itu tidak akan ada tanpa seizin dari Allah. Jadi semua ini kita lewatin itu atas izin Allah. Jadi intinya mungkin waktu itu kita lagi menggebu-gebu, yang namanya anak muda pengen punya rumah. Di tahun 2014 itu di umur 25 tahun kita sudah memutuskan untuk berani mencicil rumah yang waktu itu sebulannya 16 juta ya sih? Ya? Enggak dong. Hampir 17, 14. Enggak dong. 16. Oh iya, 16. Jadi waktu itu tuh per bulan tuh 16 juta. Itu tuh akhirnya lunas di tahun ketiga ya nggak sih? Iya. Tahun ketiga di 2017. Ya. Jadi waktu di tahun ketiga itu sudah lunas, dan kalian bisa bayangin gak sih harusnya kita punya berapa motor tuh kalau dalam sebulan aja kita ngeluarin 16 juta cuma untuk riba. Ya tapi itu nggak boleh disesalin karena semua itu emang udah atas izin Allah. Lalu jadilah rumah ini. Kita yang masih muda waktu itu udah punya anak satu sih, masih baby, si Cia masih baby waktu itu. Sampai di situ akhirnya kita bikin beberapa usaha. Terus sebelum pandemi, jadi usaha kita masih up and down gitu ya, ada yang sempat naik, ada yang turun.
Terus di rumah ini akhirnya kita bikin usaha ya Pak. Kok kamu nggak ngomong sih, aku doang sih yang ngomong. Iya, terusin aja, nanti aku kan tinggal menyusun ininya, membetulkan. Jadi waktu itu tuh kita memutuskan 2000 berapa tuh renovasi rumah ini jadi 2 lantai ya. Rumah tipe 55 kita renovasi jadi 2 lantai waktu itu. Nggak renovasi 2 lantai sih, lebih ke extension. Halamannya itu jadi 2 lantai. Di mana yang di bawah itu kita jadiin tempat usaha dan di atas kita pakai kamar karyawan. 2016. 2016 itu ya. Terus yang pasti tuh kita lagi dibilang jaya-jayanya juga enggak. Apa yang jaya karena kita juga riba kan, maksudnya kredit gitu. Dibilang jaya juga enggak, cuman di situ memang lagi ada uang dan merasa mampu. Ini anak muda udah mampu gitu waktu itu tuh. Emosinya tuh begitu. Alhasil di tahun 2019 yang habis kita dari Eropa tuh, yang kita memutuskan gara-gara kita jalan-jalan ke Eropa waktu itu, kita ngelihat rumah-rumah yang cantik-cantik, desain yang lucu-lucu. Akhirnya kita memutuskan untuk yuk kita renovasi rumah. Padahal guys, rumah kita tuh waktu itu baru banget renovasi jadi 2 lantai. Otomatis masih kokoh, masih kuat, masih strong. Tapi kita udah bongkar total rumah itu. Kita bongkar total karena emosi. Nggak emosi juga sih, karena kepengen dan sebagainya, emosi lah. Kita bongkar total, sampai akhirnya jadilah rumah ini. Which is, rumah ini itu kita dapat dana untuk renovasinya dari lagi-lagi riba, dan itu kesalahan kami. Itu karena riba. And then rumah ini tuh baru jadi kelar renovasi waktu itu ya Pak. Sorry. Di awal-awal pandemi itu kalau nggak salah 2020 kita baru nempatin. 2019 renovasi 1 tahun 2020 ditempatin. Jadi 2020 tuh kita baru nempatin. Jadi kebayang nggak guys? Jadi 2019 tuh kita beraniin diri buat renovasi rumah ini dengan riba itu, pihak ketiga yang pasti. Dan 2020-nya itu pandemi. Gimana pandemi itu usaha kita tuh semuanya down. Kerjaan dia pun yang berkaitan dengan pariwisata down waktu itu. Jadi mau nggak mau itu kita sempat lakuin restrukturisasi kredit ya Pak ya waktu itu. Terus kita jalani di sana kita mulai sadar guys. Jadi kayak udah mulai kayak kebuka gitu di situ tuh. Wah, pas pandemi tuh ngerasanya tuh. Jadi kayak sebelum pandemi tuh kita biasa kayak kemana-mana pergi gesek pakai kartu kredit gitu. Tiap bulan kita bisa kok kita bayar kartu kredit, kita bayar itu. Tapi pas pandemi itu akhirnya kayak kita mutusin ya udah nggak usah pakai kartu kredit, pakai debit aja. Jadi waktu itu juga dari perusahaan masih ngebayar gitu. Dan ternyata ya Pak ya, nggak usah pakai kartu kredit, kita bisa kan hidup. Itu kita baru sadar gitu guys, ya selama ini tuh kita salah. Nggak usah pakai kartu kredit tuh kita bisa. Kenapa kita harus kredit gitu? Padahal kita tuh masih bisa intinya kayak gitu. Akhirnya kamu mulai cari-cari apa tuh Pak yang kayak Perkumpulan. Ya kayak perkumpulan gitu. Ceritain dikit soal Perkumpulan mengenai anti riba. Jadi lebih sadar lagi bahwa apa yang dilakukan sebelumnya itu salah. Mulai dari cara berpikir, melakukan, sampai dengan akhirnya ya memang harus memang harus jalannya begitu. Kita digelapkan oleh dunia mungkin dulu. Tapi akhirnya satu titik pandemi itu membawa pelajaran bagi kita semua lah. Dengan keadaan seperti itu akhirnya kita juga lebih percaya bahwa
tidak semuanya hal di dunia itu indah. Nah, pelan-pelan ikut bukan organisasi sih, itu perkumpulan beberapa masyarakat orang-orang yang hijrah daripada kreditan, peribaan, akhirnya mulai belajar bagaimana caranya keluar dari jeratan itu. Satu hal yang jadi pelajaran, memang susah keluar dari yang namanya hal itu. Banyak sekali godaan, baik internal maupun eksternal. Internal di sini dari keluarga, karena sadar bahwa dari riba itu bisa muncul berbagai aspek ribut, aspek nggak tenang, semua serba salah istilahnya. Tapi itu memang yang harus dilalui. Ternyata setelah terlalui, ya belajar sedikit demi sedikit bahwa apa yang kita lakukan kemarin itu salah, dan mengakui bahwa itu salah. Dan setelah itu kita tinggalkan, bagaimana caranya, bagaimana langkahnya, itu tetap harus ditinggalkan. Intinya di situ. Ini pelajaran banget sih. Maksudnya apa yang kita lalui kemarin dari riba itu sebenarnya pelajaran banget. Nggak buat kita aja gitu, cuman lebih ke buat kita, buat anak-anak juga. Jadi anak-anak juga bisa tahu kalau misalkan kayak kalau kita pingin sesuatu tuh nggak dengan mencicil untuk mendapatkan gitu, tapi harus dengan menabung dulu gitu. Jadi nggak mudah gitu. Jadi di situ tuh kita belajar banyak. Dan kemarin sempat kita tutup beberapa kartu kredit. Sekarang kita udah nggak pakai sama sekali kartu kredit itu, kita udah nggak pakai sama sekali. Kita juga udah mulai menutup riba-riba itu, dan itu adalah salah satu alasan kenapa kami memutuskan untuk ngejual rumah ini. Jadi ini adalah salah satu aset kami yang lumayan besar, yang kalau kami jual itu akan bisa membantu untuk menutup riba itu. Jadi alasannya kami jual adalah untuk menutup semua riba kita yang masih ada di luar gitu. Semoga Allah mudahin jalannya. Niat kita baik, niat kita untuk sekarang mulai semuanya dari sisi yang jauh lebih baik lagi gitu ya. Jadi kita udah bertekad sama-sama buat ngejalanin semua ini. Kita bertekad buat ngejalanin semua tanpa riba, bener-bener tanpa riba. Kita udah nggak mau lagi riba. Just kalau dipikir-pikir, sebenarnya kita keluarga kecil, cuman berempat, rumah sebesar ini, 4 lantai, rumah sebesar ini guys. Kita bersyukur banget sih, alhamdulillah kita bisa dikasih rumah impian. Emang ini salah satu rumah impian yang kita bangun, bener-bener kayak desainnya itu kita banget ya maksudnya emang kita yang ngedesain semua dari nol gitu ya. Kita pengen ini di sini, kita pengen ini di situ gitu. Jadi rumah ini adalah salah satu rumah impian kami gitu. Dan di sini emang kalau dipikir-pikir ya cukup berat untuk ngejualnya, cuman kita harus ikhlas gitu. Which is nanti pasti kita dapat ganti yang jauh lebih baik. Amin. Pasti itu, aku percaya sejalan Tuhan kita pasti dapat yang jauh lebih baik lagi. Dan selain karena itu juga emang kamu di kerjaan kamu kan kebetulan kamu dapat promosi kerjaan juga yang harus memutuskan kita untuk pindah keluar kota. Jadi kita harus pindah, terus ngapain, rumahnya dibiarin nganggur. Jadi ya udah, itu sudah salah satu jalan dari Allah mungkin. Daripada rumahnya nganggur, ya kita jual saja untuk menutup riba itu. Ya enggak? Jadi itu udah kayak jalannya Allah, memang harus seperti itu. Ada hikmah. Pasti semua ada hikmahnya lah. Tapi kamu sedih nggak? Belajar untuk tidak bersedih. Pertanyaannya sedih nggak? Ya, belajar untuk tidak sedih lah. Sedih nggak? Ya, sedih, kalau sedih. Tapi kesedihan nggak bakal bisa membawa kebahagiaan. Ya, jadi harus semangat. Karena yang membawa kebahagiaan adalah harapan.
Jadi in total sebenarnya kita baru nempatin rumah ini dari 2020 ya pas setelah renov tuh ya. 2020 sampai sekarang 2023, jadi udah 3 tahunan. 2023 ini. Dan nggak bisa dipungkiri juga rumah ini tuh banyak banget kenangan kita gitu. Apalagi pas pandemi. Sedih. Apalagi pas pandemi itu kan bener-bener yang dia nggak kerja sama sekali, 0 hours, jadi dia tuh kayak nggak terbang, nggak kerja. Jadi bener-bener kita tuh memori kita tuh kayak di sini tuh kita bikin banyak hal bisa kita lalui bersama. Di rumah ini tuh kita sampai pandemi kemarin tuh kita bikin kolam ikan panjang 3 meter. Di rumah ini pun dia menghasilkan bikin kursi, nggak sih? Kursi yang di teras tuh dari palet. Itu hasil dari pandemi. Nggak itu aja, pandemi pun kita akhirnya di rooftop guys, itu kita bikin farmhouse yang hasilnya itu hasil panennya itu kita bagi-bagi ke orang-orang yang memerlukan gitu. Jadi banyak kenangan di sini sama Cia-Cio juga kan. Cia-Cio di sini juga udah punya kamar sendiri-sendiri, kamar dengan apa yang mereka mau. Terus banyak kenangan dari mereka kecil sampai sekarang. Kakak udah 9 tahun dan Adi udah 6 tahun. Oh, sedih. Sedih gak? Belajar untuk tidak sedih. Nggak bisa bangun kalau misalkan sedih terus. Oke, nggak masalah lah. Pokoknya kita juga masih nomaden, kita nggak tahu bakal berapa lama pun nanti bakal tinggal di kota baru yang akan kita tempatin per bulan ini. Jadi kita akan pindah very soon, besok ya Pak. Jadi besok tuh kita sudah final flight kita untuk pindah ke kota baru. Di sana kita akan memulai semua yang baru, tapi pasti tetap bakalan bolak-balik Bali ngurusin rumah ini. Tapi tetap ada karyawan juga yang standby, tapi kayak ya kalau rumah ini laku kita pasti ke Bali lagi, dan masih banyak hal juga yang harus kita urusin di Bali, jadi kita pasti bolak-balik tetap. It's like apa lagi Pak? Apaan ya? Kerjaan. Terus emang karena kita pengen nutup riba itu, jadi guys yang mau bantuin kita jual rumah ini, bantulah jual biar cepat laku. Jadi di sini Lokasi bagus. rumah ini tuh kita pilih karena lokasinya itu memang benar-benar plek di hati kita. Jadi ke airport tuh udah depan tol banget. Ke Serangan ya Pak, Serangan nggak sampai 10 menit udah sampai pantai Serangan guys. Ke Mall Galeria deket kita tuh kayak diapit banyak mall. Posisi kita tuh di tengah-tengah, nggak terlalu yang jauh. Yang paling favorite itu tinggal di sini itu kayak apa mau bilang tuh? Tinggal di tengah kota, tapi suasana desa. Jadi masih dapat view, udara yang bagus, kemana-mana gampang, sekolah juga banyak. Sebenarnya happy lah tinggal di sini. Cuman kembali lagi, kami ingin menjadi kami dengan versi yang jauh lebih baik lagi. Memulai semua di jalan yang jauh mungkin lebih benar daripada sekarang. Tapi kita nggak menyesal dengan apa yang sudah terjadi hari ini, which is apa yang sudah terjadi hari ini adalah atas jalan Allah. Ya, kita tinggal jalanin aja sekarang. Semoga cepat laku, kita bisa nutup semua riba dan memulai semua yang dengan jauh lebih baik lagi. Amin. Pelajaran juga kan buat anak-anak ya Pak ya? Iya, jadi anak-anak nanti nggak kayak gitu lagi. Terus kamu bakalan gini riba lagi kan enggak kan? Jadi kita udah enggak lah, udah jelas kok. Ya kita harus saling mengingatkan juga. Udah jelas dalam di Islam, di Quran kan sudah dijelaskan juga di situ hukumnya riba seperti apa. It's like kemarin tuh kayak salah jalan gitu ya. Jadi apa sih prinsipnya salah gitu. Jadi kayak dari awal tuh kalau nggak nyicil nggak bakalan punya tuh. Aku dapat prinsip itu sih ya. Aku sih yang nyesapin. Jadi aku dapat prinsip itu, aku sampein ke dia, dan mungkin karena kamu juga terlalu sayang sama aku,
Sayang nggak sih? Iya dong. Saking sayangnya salah jalannya diikutin kan. Nah, makanya itulah maksud aku. Jadi kayak dia mungkin terlalu sayang, jadi daripada kita ribut, diikutin jalannya, padahal udah tahu jalan ini tuh salah gitu. Cuman ya sekali lagi anggap aja ini kita tuh kuliah gitu loh Pak. Kuliah kan mahal tuh. Anggap aja. Ada yang gratis. Jadi anggap aja kita kuliah kehidupan. Jadi semua itu kita jalanin gitu. Ya, Berapa tahun jadi kita di Bali? aku 2010, Enggak, yang setelah kita dipindahin tuh loh. 2014 sampai 2023. 9 At tahun least ya? 9 tahun. Jadi 9 tahun, terima kasih untuk 9 tahun terindah. Di rumah ini hampir 9 tahun ya. 9 tahun Di terindah. tempat ini. Di tempat ini. Di Rumahnya mah baru 3 tahun. Iya kan dulu awalnya kan kita di sini juga. Tempat ini. Iya di tempat ini dengan rumah yang berbeda. Sebenarnya kalau kemarin kita nggak renovasi, udah nggak usah bahas lagi. Jadi intinya emang kita salah timing juga, salah timing, Nggak ada yang tahu sih kalau salah jalan, nggak tahu kalau bakalan pandemi, bakalan jadi kayak gini. Dan menurut kamu kita bakalan bisa ngadepin ini nggak? yang berat aja bisa. Intinya di situ belajarnya. Tidak pernah ada cobaan yang Allah berikan kepada umatnya kalau umatnya itu tidak bisa menghadapi. Jadi kita pasti bisa. Gitu. Kita jalanin semuanya sama-sama. Yang pasti kita tetap sama-sama aja, maksudnya ngejalaninnya nggak tercerai-berai, up and down, jatuh bangun, jangan jatuhnya doang aja gua. Ya, Ini pemeluk, ini mah bukan jatuh bangun namanya. ya pokoknya kita pasti bisa hadapin ini sama-sama untuk keluarga kita yang lebih bahagia lagi ke depannya. Amin. Apalagi yang mau sampaikan? Udah, nggak ada. Ya itu aja sih guys. Jadi poinnya we love rumah ini, rumah dengan banyak kenangan. Sudah sangat kami ikhlaskan untuk dijual, untuk menutup semua riba. Terus untuk menjadi kita yang lebih baik lagi. Amin. Ya. Ayo. Aduh.